Shalom saudara, banyak orang yang memilih di antara dua hal ketika mereka harus berlibur. Yang pertama ke pantai, yang kedua ke gunung. Saya persis seperti anak sulung saya lebih senang ke gunung. Mengapa? Karena kita bisa mendapatkan udara yang segar dan bebas dari rasa amis. Dan yang menarik adalah bahwa kemanapun kita pergi, seharusnya kita terus mengingat bahwa alam itu adalah ciptaan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 19 ayat 2 yang berbunyi seperti ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oleh sebab itu kemanapun kita pergi, kita harus ingat bahwa saat penciptaan sampai hari ini, semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2021, Gereja Happy Family Center memiliki tema tahunan The Year of Building New Self. Tahun untuk membangun kepribadian yang baru. Dan di bulan Maret ini, subtemanya adalah God's Way. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan pribadi yang baru. Mari kita memakai cara Tuhan. Cara manusia seringkali sangat berbeda dengan cara Tuhan. Manusia inginnya yang gampang, yang mudah, yang aman, tidak beresiko, dan ingin yang cepat kalau bisa instan. Sangat berbeda dengan cara Allah yang seringkali membutuhkan waktu. Ada proses, bahkan mungkin menyakitkan, membutuhkan waktu. Dan demikian juga membutuhkan satu pengorbanan. Bukankah Allah sendiri untuk menyelamatkan seisi manusia di dunia ini, dia memakai caranya, bukan cara manusia. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, God's way, cara Allah, biarlah sungguh-sungguh kita jalani, memperbaharui hidup kita. Supaya dengan demikian, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan bagi kita yang memakai cara Allah, hidup kita dimurnikan. Semua mendatangkan kebaikan, pertobatan yang sejati, keselamatan. Dan bagi orang-orang di sekeliling kita, cara Allah pasti membawa berkat. Amin. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Mari siapkan hati kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita bersepakat, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami berkumpul Tuhan, melakukan ibadah online, memuji menyembah Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami melakukannya ini kami memuji menyembah Engkau. Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Dan saat ini yang kami rindukan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terpuji nama-Mu ya Allah. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan siapkan hati kita untuk kita menikmati saat-saat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut.
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari dengan segenap hati sekali lagi kita mau katakan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, katakan namun tangan-Mu selalu menopang hidupku, Tuhan. Katakan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dengan iman percaya katakan, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, naikkan pujian ini, katakan, Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Katakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang. Katakan, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang. Sekali lagi kita mau katakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Yesus, Kau Allahku yang setia.
Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Yesus, haleluya. Tinggikan namanya, bermasmur bagi Dia, haleluya. Mari sembah, 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 sembah Tuhan, haleluya. Engkau mulia, Engkau layak terima pujian, haleluya. Biarlah saat ini pribadi lepas pribadi angkat penyembahanmu, sembah Tuhan lebih lagi. Mari angkat suaramu jangan kau berdiam diri. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Sikiara lara laramu, tiara lama laramu, haleluya. Biarlah pribadi lepas pribadi merasakan kehadiran Tuhan. Sekarang tapakara lapatakana ratakana maya haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita mau katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, layak disembah. Mari dengan segenap hati sama-sama kita mau katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari gereja Tuhan lebih lagi
sebab Kau Allah yang kudus. Layak kudus, layani. Sekali lagi katakan sebab Kau Allah. Sebab Kau layak kudus, layani. Kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah hari ini kita mau menikmati sukacita yang daripada Tuhan melawat setiap kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bersama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kita bersorak. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari gereja Tuhan terima sukacita surga dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkatakan terima. Haleluya. Bersama-sama katakan, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Yang sama-sama angkat tangan berkatakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan bersama-sama haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Penuhiku. Kami terima sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak engkau yang bersukacita? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Biarlah hari ini kita mau tetap bersukacita bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami.
disembahkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Sama-sama kita serukan di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari gereja Tuhan sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat tangan kita sama-sama katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu. Sama-sama kita serukan di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Kali lagi katakan, di hadapan tahta-Mu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Senada dengan surga. Sekali lagi. Sore paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. 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 Mari siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah gunung batu, kota benteng, dan kota perlindungan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bisa berharap, bersandar, dan mengandalkan Engkau sendiri. Kami sekali lagi Tuhan berdoa menghadap Engkau untuk menyerahkan bangsa dan negara kami. Supaya Engkau tetap jagai, Engkau lindungi, Engkau juga pimpin setiap pemerintah, khususnya pemerintah pusat sampai ke daerah, Tuhan akan berkati. Dan sebagai warga negara yang baik Tuhan, biarlah kami juga mengusahakan kesejahteraan dimanapun kami Engkau tempatkan. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kami. Kesejahteraan desa adalah kesejahteraan kami. Kesejahteraan kampung adalah kesejahteraan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh bangsa dan tanah air kami. Biarlah Engkau sendiri akan jagai, lindungi, khususnya dari pandemi ini. Dan supaya kami boleh hidup normal kembali di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu, supaya apapun yang mereka kerjakan, mereka tetap mengandalkan Engkau, memprioritaskan Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan disampaikan ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari buka hatimu, bawa hatimu kepada Tuhan, menyembah lebih lagi. Haleluya. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Haleluya Yesus, haleluya.
Mari bersama-sama kita katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Mari sekali lagi kita mau katakan bersama-sama, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Sama-sama katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan, dengan segenap hatiku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari sekali lagi katakan, dengan segenap hatiku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Yesus tak terukur. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Angkat suaramu, haleluya. Kinara lama Yesus.
sembah Yesus, haleluya. Sembah, sembah, kinara la 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 ramo, sikiara la la yase, Engkau yang layak disembah. Kinara la mara la mayara la maso, tak terukur kasih-Mu, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Tiara lama raramu, tiara lama yasyade, haleluya, haleluya. Kinara lama nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami boleh beribadah dan sebentar kami akan dengarkan nasihat firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Amsal pasal 25. Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Amsal pasal 25 ayat 28. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, ada satu hal yang didambakan oleh semua orang di dunia ini, yang dicita-citakan oleh setiap orang, yaitu kebebasan. Kita ingin bebas berekspresi, kita ingin bebas lakukan apa saja, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, kita ingin bebas untuk mewujud nyatakan itu semua. Dan memang Tuhan pun juga memberikan kepada kita kehendak bebas untuk menentukan, mengambil keputusan, melakukan apa saja Tuhan memberikan. Salah satu contoh pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, ya, di situ ada banyak pohon-pohon dan juga ada pohon yang dilarang. Tuhan menciptakan kita untuk milih, bebas. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang sudah diprogram dan kita tidak bisa keluar dari program itu, tidak. Tuhan menciptakan kita untuk bebas memilih. Ya, jadi sebenarnya jangan salahkan Tuhan, kenapa ditaruh pohon kehidupan di situ. Banyak orang nyalahkan Tuhan, seharusnya Tuhan jangan taruh pohon itu supaya Adam dan Hawa jangan jatuh dalam dosa. Oh tidak, dengan adanya pohon itu menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan manusia untuk bebas memilih. Mau pilih yang bagus atau mau pilih yang tidak bagus. Mau pilih diberkati atau dikutuk, kita disuruh memilih. Nah saudara, Tuhan menghargai kita untuk memiliki kebebasan. Saya percaya kita pun juga senang kalau kita bebas. Tapi yang terjadi pertanyaan adalah, apakah dengan kita menggunakan kebebasan itu dengan sebebas-bebasnya, kita menjadi lebih baik? Apakah dengan menggunakan kebebasan itu dengan sebebas-bebasnya, kita menjadi orang yang diberkati Tuhan? Tentu tidak. Perhatikan Yunus, dengan kebebasannya dia memilih yang salah. Berujung apa? Akhirnya dia masuk perut ikan. Perhatikan Lukas 15, anak yang hilang itu, anak bungsu. Dengan kebebasannya, harusnya dia tetap berada di rumah bapaknya, tapi dia ingin bebas. Berujung di kandang babi. Perhatikan saudara di jalan.
Kalau saudara punya kendaraan, ingin jadi orang bebas, tidak lagi mentaati peraturan, perhatikanlah, apakah jalan itu jadi teratur? Tidak. Kalau kita tidak lagi perhatikan rambu-rambu di jalan, maka jalan itu pasti akan kacau balau, saudara. Kita memang punya kehendak bebas, kita memang diberikan kebebasan, tapi ingat, kalau kebebasan itu tidak dikekang, kebebasan itu digunakan seenak-enaknya, kebebasan itu digunakan sebebas-bebasnya, itu bukan membuat kita menjadi lebih baik, tidak, justru makin kacau. Makanya ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan untuk mengekang kebebasan kita. Sehingga lewat itu semua nanti hidup kita bisa tertata dengan baik. Nah saudara, hari ini kita akan berbicara tentang masalah kebebasan. Kenapa kita harus mengekang kebebasan itu? Saya temukan ada 5 alasan mengapa kita ikut Tuhan harus mengekang kebebasan. Yang pertama, mari buka Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Tadi firman Tuhan di awal dikatakan barang siapa yang tidak bisa mengendalikan diri, dia seperti kota yang roboh temboknya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang ingin hidup sebebas-bebasnya, dia seperti kota yang roboh temboknya. Kalau zaman dulu kekuatan suatu kota ditentukan dari tembok. Karena dulu senjata yang dipakai untuk perang itu cuma 3. Tombak, pedang, dan panah. 3 senjata seperti ini berhadapan dengan tembok yang tebal 2 meter, tinggi 12 meter. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau zaman sekarang tembok tebal bagaimanapun bisa dibom, saudara. Nah makanya kalau kota dulu temboknya tebal, kokoh, tinggi, besar. Dia tidak gampang dihancurkan oleh musuhnya. Tapi kalau tembok itu sudah roboh, maka apa saja bisa menghancurkan isi kota. Demikianlah orang yang tidak bisa kendalikan diri, orang yang ingin hidup sebebas-bebasnya, maka dia akan hancur. Nah, makanya kita harus mengekang kebebasan kita. Supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa saya harus mengekang kebebasan. Ada 5 alasan. Yang pertama, Lukas 9 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Poin pertama, kenapa kita harus mengekang kebebasan? Karena itu adalah perintah Tuhan. Alkitab tadi katakan sangkal diri, pikul salib. Berarti apa saudara? Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Itu namanya sangkal diri. Kita harus pikul salib. Orang yang pikul salib adalah orang yang merelakan dirinya mengalami sakit tatkala dia harus lakukan firman Tuhan. Itu salib namanya. Kita harus kekang kebebasan kita karena itu adalah perintah Tuhan. Syarat menjadi murid Kristus adalah kita harus sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan setiap hari. Bukan menjadi orang yang bebas, sebebas-bebasnya, tidak. Saudara, kalau dikatakan perintah, berarti suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, siap tidak siap, saudara harus lakukan itu. Itu namanya perintah. Di dalam dunia militer juga demikian. Tatkala komandan kasih perintah kepada bawahan, pergi ke sana, maka bawahan harus tunduk, saudara. Tidak peduli apakah itu nanti terjadi apa-apa di sana, bawahan tidak boleh nolak, karena itu adalah perintah dari atasan atau komandan. Demikian juga Tuhan kasih perintah, barang siapa mau ikut aku, dia harus. Bukan sebaiknya, bukan seyogyanya, tapi dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan ikut aku, kata Tuhan. Ini yang pertama. Kita harus kekang kebebasan, karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus kekang kebebasan, karena tidak ada tempat bagi orang bebas. Sekali lagi, kita harus kekang kebebasan kita untuk ikuti firman Tuhan, untuk ikuti aturan, karena tidak ada tempat bagi orang bebas. Mungkin saudara berkata, kenapa demikian? Saudara tahu, kalau dikatakan seorang yang bebas sejati, berarti orang itu adalah orang yang tidak mau ikuti aturan, dia tidak mau ikuti hukum, atau ketetapan, atau apapun, dia tidak mau diatur intinya. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, adakah tempat di dunia ini di mana tempat itu tidak ada aturan? Ya, coba saudara cari. Contohlah,
Kalau saudara ingin bebas sejati, maka coba mulai hari ini saudara jangan pakai jam. Kenapa? Kalau saudara pakai jam, saudara diatur sama jam itu. Sementara orang yang bebas sejati nggak mau diatur. Terus yang kedua contoh, kalau saudara ingin mengalami kebebasan sejati, tidak ada lagi aturan, maka saudara jangan punya rumah. Karena kalau saudara punya rumah, ada aturan, bayar PBB, bayar air, bayar listrik. Ya. Nah kalau ingin bebas sejati, ya jangan punya rumah. Lalu yang ketiga contoh, kalau saudara ingin mengalami kebebasan sejati, ya jangan bermasyarakat. Jangan punya teman. Karena di dalam masyarakat ada etika, ada norma yang harus kita patuhi. Sementara orang yang ingin bebas sejati, tidak mau diatur. Ya. Terus saudara, kalau saudara ingin mengalami kebebasan, ya sudah nggak punya rumah, nggak boleh punya jam, nggak boleh punya kendaraan, ya terus nggak boleh punya teman. Saudara mungkin berkata, oh saya tinggal di hutan. Ya. Saudara, hutan itu punya negara. Dan negara punya hukum untuk ngatur itu. Ya. Coba saudara lihat, dari semua tempat, apakah ada tempat itu apakah ada tempat tersebut yang tidak punya aturan? Semua punya aturan. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Jangan nanti sampai kita koar-koar, saya pengen bebas, saya pengen bebas. Sementara yang kita teriakkan itu tidak pernah ada. Yang kita teriakkan itu nggak pernah ada. Saya pernah ngomong seperti ini waktu konseling anak-anak muda. Mungkin karena dia stres, menghadapi banyak aturan di sekolah, di rumah, menghadapi ini segala macam. Lalu dia berkata, saya ingin bebas Pak Nasor. Lalu saya jelaskan seperti tadi, jamnya, kendaraan segala macam. Lalu saya tanya, kau mau tinggal di mana? Diam dia. Saya bilang, Mas, di mana-mana pun tempat kau berpijak, di situ pasti ada aturan. Jadi makanya kita harus kekang kebebasan kita. Karena apa? Karena tidak ada tempat bagi orang bebas. Semuanya ada aturan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mengekang kebebasan kita? Karena kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dan diri sendiri secara sekaligus. Sekali lagi, karena kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dan diri sendiri secara sekaligus. Buka dalam Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan di sana. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, dalam mengiring Tuhan, salah satu musuh utama kita adalah diri kita, yaitu kedagingan. Ini yang seringkali bentrok dengan keinginan Tuhan. Nah, di dalam Roma 8, coba kita buka. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Ada dua kekuatan yang mempengaruhi kita dalam mengiring Tuhan. Yang pertama adalah kedagingan kita, yang kedua adalah keinginan Tuhan. Nah, kita disuruh milih salah satu. Dalam Roma 8 ayat 7 sampai 8 dikatakan di sana, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kita harus suruh milih. Saudara mau hidup secara kedagingan atau sesuai dengan keinginan roh. Saudara nggak bisa lakukan dua-dua itu bersamaan, nggak bisa. Ya. Keinginan daging itu nanti bisa baca Galatia 5. Keinginan daging telah nyata, perseteruan, iri hati, benci, kedengkian segala macam. Saudara kalau mau ikut Tuhan, saudara harus kikis semua kedagingan itu. Tidak bisa tidak, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan, saudara, dia ingin ikut Tuhan, tapi masih kompromi dengan dosa. Nggak bisa. Itu tidak bisa. Salah satu contoh, saudara, ya, keinginan daging. Ya, ingin dihargai, ingin kenyamanan, kemapanan, ingin hura-hura, ingin cepat mendapatkan yang diinginkan. Nah, itu keinginan daging kita, keinginan manusiawi kita. Sementara keinginan Tuhan apa? Harus menghormati, mengutamakan orang lain. Tadi ingin dihormati. Tapi keinginan Tuhan adalah menghormati orang lain. Terus keinginan daging tadi ingin kenyamanan. Sementara ikut Tuhan kita harus pikul salib. Ya.
Tadi kalau keinginan kita hura-hura, kita ingin mengalami hal yang senang-senang, tidak mau susah, tidak mau disakiti. Sementara ikut Tuhan kita harus bayar harga. Ya. Dan yang lebih parah lagi saudara, keinginan kita itu serba ingin cepat. Apa yang kuinginkan, aku cepat dapatkan. Tapi sementara ikut Tuhan, kita harus ikuti waktunya Tuhan. Itu beda. Saya pernah saudara, konseling ini banyak kasus sama modelnya. Ya. Seorang ibu ya, yang ingin sembuh dari sakit kankernya, tapi tidak mau mengampuni. Ya mana bisa. Pak, jangankan ketemu orangnya. Saya dengar namanya saja, mau tak pukul mukanya. Dia seperti itu dengan kedagingannya, tidak mau mengampuni, tapi dia ingin diberkati Tuhan. Ya mana bisa. Nggak bisa saudara. Nanti bisa baca Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, jikalau ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak dengar. Pilih salah satu. Saudara kalau mau kesembuhan, maka ampuni. Tapi kalau mau ingin sakit terus sampai mati, silakan, nggak usah ngampuni. Pilihan cuma situ saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh gunakan kebebasan itu untuk apa? Ya. Makanya saudara kalau engkau ingin mengalami berkat Tuhan, engkau ingin mengalami pemulihan dari Tuhan, kekang kebebasanmu. Alasan yang ketiga ini adalah karena kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dan diri sendiri secara sekaligus. Kita harus pilih salah satu. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kenapa kita harus kekang kebebasan untuk mengiring Tuhan, adalah agar kita gampang diberkati Tuhan. Buka Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 2, ayat yang tidak asing bagi kita. Ya, dikatakan di sana, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik memperhatikan, itu pertanda bahwa kita kekang kebebasan kita. Harusnya kita lakukan ini, tapi karena Tuhan minta itu, maka kita lakukan itu. Jika engkau baik-baik memperhatikan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Ya. Mungkin kita punya waktu, kita bebas lakukan apa saja. Tapi karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita pakai waktu itu untuk saat teduh, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Kita punya harta, kita punya uang, bisa beli apa saja yang kita mau. Tapi karena Tuhan ingin supaya kita menjadi bendaharanya Tuhan. Karena kita tahu bahwa uang itu adalah titipan Tuhan, maka kita gunakan untuk hal-hal yang baik, menolong yang susah, bantu pekerjaan Tuhan. Nah, kalau saudara lakukan itu semua, maka nanti saudara akan mengalami berkat Tuhan. Saudara perhatikan mulai ayat 3 sampai terusnya, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi di sana bagi mereka yang mau sungguh-sungguh mengekang kebebasannya. Jadi saudara, kalau saudara nurut-nurut aja firman Tuhan, gampang diatur oleh Tuhan, maka saudara pun gampang diberkati oleh Tuhan. Kesulitan kita diberkati Tuhan sebenarnya bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kita sendiri. Saya percayalah Bapak Ibu pasti pernah mengalami kan, pada waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara ditegur Tuhan langsung berubah. Ya. Saudara dengarkan nasihat Tuhan langsung dilakukan. Lihat, ada saja jalan keluar dari Tuhan untuk masalah saudara, toh? Pasti. Saya juga mengalami saudara. Tapi begitu kita melawan firman, kita melanggar firman Tuhan, kita keluar dari jalurnya Tuhan, susah. Doa itu seperti ketatap tembok Bapak Ibu. Sakit kok nggak sembuh-sembuh ya. Ekonomi kok nggak ngalami pemulihan. Apakah itu salah Tuhan? Tidak. Ya, tidak. Saudara, mari hari ini saudara, kalau Tuhan tegur saudara, mungkin lewat firman Tuhan, lewat khotbah, ataupun juga lewat saat teduh saudara di rumah, tatkala itu menegurmu, berubahlah. Saudara kalau gampang dibentuk, maka engkau pun gampang untuk diberkati oleh Tuhan. Itu alasan yang keempat, kenapa kita harus mengekang kebebasan.
agar kita gampang dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Saya dulu sama tim pernah doakan ada satu keluarga. Keluarga ini mengalami ekonomi yang susah, saudara ya. Kekayaan mereka mulai banyak merosotnya. Sampai mereka bilang, ada apa ya Pak? Terus akhirnya saya sama tim doakan dan bongkar semua. Jadi ada banyak memang yang mereka dalam hidup itu menceng dari jalan Tuhan. Ya, suami istri yang gegeran, terus mereka juga ada kompromi dengan kuasa-kuasa gelap. Sekalipun mereka anak Tuhan, mereka juga ada pasang sesuatu di rumah. Jadi kita preteli habis semua itu. Saya bilang, maaf Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang harus kami sampaikan dari Tuhan, kami harus sampaikan. Kembali ke Bapak Ibu, milih, mau taat apa tidak. Saya katakan begitu. Puji Tuhan mereka bilang, ya kami mau Pak. Akhirnya mereka satu-satu mulai ditata, mulai dibentuk, diarahkan firman Tuhan. Kita juga ada buat persekutuan saudara ya. Dari firman Tuhan yang mereka terima, mereka mulai. Yang dulu waktunya mereka tidak punya saat teduh, ya ada saat teduh. Yang dulu mulai gegeran, akhirnya mulai baikan. Lihat saudara ya, akhirnya mulai ada perubahan. Ya. Si ibu yang sering sakit kepalanya ada migrain, perlahan-lahan sembuh. Ekonomi mulai dipulihkan Tuhan. Singkat cerita sampai mereka pernah berkata begini, Pak, kenapa enggak dari dulu ya kami lakukan ini? Kenapa enggak dari dulu ya kami lakukan ini? Saya bilang, sebenarnya itu kembali keputusan ibu dan bapak. Bapak dan ibu kan ke gereja dengar firman Tuhan, cuma tidak ada respon. Nah sekarang sudah ada respon. Begitu ada respon, gampang toh lihat. Bukan berarti kita tidak ada persoalan Bapak Ibu, tetap ada persoalan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, gampang diatur Tuhan, persoalan itu gampang ketemu jalan keluarnya. Ya, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, asal kita nurut-nurut aja firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, kalau kita gampang dibentuk dan diatur Tuhan, maka kita pun gampang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kekang kebebasan saudara, ikuti firman Tuhan. Itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima, kenapa kita harus mengekang kebebasan untuk ikut Tuhan? Karena akan ada pengadilan pertanggungjawaban hidup kepada Tuhan. Karena akan ada pengadilan pertanggungjawaban hidup di hadapan Tuhan. Buka Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Ini ayat agak keras saudara ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ketahuilah karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat ini berkata silakan ikuti keinginan matamu, keinginan hatimu, silakan suka-sukamu. Tapi nanti satu saat semua yang kau lakukan akan kau pertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Saudara, di dunia ini ada satu hukum yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun juga. Kalau hukum di jalan, hukum di mana-mana kita bisa langgar. Kita bisa nego, kita bisa tawar. Tapi ada satu hukum yang berlaku bagi dunia ini yang seorang kaisar pun tidak bisa tawar dan tidak bisa langgar. Yaitu hukum waktu. Waktu ada batasnya. Waktu itu terus berjalan. Tidak bisa di-rewind, tidak bisa diulang. Saudara melakukan kesalahan pada hari kemarin, saudara tidak bisa lagi kembali ke hari kemarin memperbaiki kesalahanmu, tidak bisa. Itu akan lewat terus. Tanpa terasa usia kita makin tambah, makin tambah, makin tambah. Tidak terasa nanti 30, 35, 40, 60, tidak terasa. Tulang-tulang kita yang semula kuat tiba-tiba melemah. Kulit kita yang semula kencang tiba-tiba mengkerut. Sampai nanti semua berakhir dan kita berhadapan dengan Sang Khalik Pencipta kita. Disitulah kita harus pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Jadi bayangkan kalau saudara hidup seenaknya, sebebas-bebasnya.
tidak mau tahu aturan firman Tuhan, cilaka nanti. Akan ada air mata yang akan mengiringi perjalananmu menuju tahta pengadilan Tuhan. Air mata itu seharusnya nggak perlu ada kalau engkau kekang kebebasanmu, ikuti firman Allah, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita hidup seenaknya, hidup semau-maunya, air mata nanti. Dan sayangnya nanti di ujung hidup kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk memperbaiki kesalahan itu. Semua berjalan begitu saja, tidak bisa diulang, saudara. Makanya tadi Alkitab katakan, ikuti kemauanmu, ikuti pandangan matamu, ikuti keinginan hatimu. Tapi ingat, akan ada pengadilan Allah untuk engkau dimintai pertanggungjawaban di sana. Saya berharap dan saya berdoa kita semua anak-anak Tuhan, hati-hati dalam hidup. Sehingga nanti pada waktu Tuhan panggil kita kapanpun, kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu doa saya untuk kita semua. Tapi ini alasan yang kelima, kenapa kita harus kekang kebebasan? Karena akan ada pengadilan pertanggungjawaban hidup di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Tadi kita sudah tahu betapa pentingnya kita harus kekang kebebasan untuk ikut Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya Pak, supaya saya bisa mengekang kebebasan saya? Ada dua masukan untuk kita semua. Yang pertama adalah kita harus sadar kepemilikan. Sadar kepemilikan. Saudara, kalau kita nggak sadar kita milik Tuhan, sadari betul-betul kita tahu ya, kita betul-betul menyadari sepenuhnya kita tuh milik Tuhan. Kalau kita betul-betul sadar kita milik Tuhan, saya percaya kita pasti nggak aneh-aneh. Saya percaya kalau kita milik Tuhan, tentu kita akan gampang diatur oleh Sang Pemilik hidup ini. Itu makanya dalam Galatia 2, coba kita buka. Galatia 2 ayat yang ke-10. Galatia 2. Maaf, ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 20. Dikatakan di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Saudara, kalau kita betul-betul sadar kita milik Tuhan, saya percaya apa saja kata Tuhan kita pasti nurut. Ya. Karena kita sadar kita milik Tuhan. Kisah Lukas 15, anak yang hilang itu, dia tuh nggak sadar kalau dia harus hormati orang tuanya. Akhirnya apa? Dia minta bagian warisan ke bapaknya. Ujungnya terakhir apa? Kandang babi. Yunus tidak sadar kalau dia adalah nabi Tuhan. Dia sempat tidak sadar kalau dia adalah utusan Tuhan. Ambil keputusan seenaknya. Akhirnya dia masuk perut ikan. Mari saudara, miliki kesadaran bahwa kita tuh milik Tuhan. Kalau kita sadar kita milik Tuhan, saya percaya tatkala firman Tuhan kita terima, kita pasti nurut-nurut saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah sadar kekuatan. Sadar kekuatan. Saudara, kita ini terbatas. Tuh tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua. Kita tidak bisa berbuat sesuatu yang di luar kekuatan kita. Nah, di dalam Pengkhotbah 6, coba kita buka. Pengkhotbah 6, ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, Pengkhotbah 6 ayat 10, apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Alkitab katakan bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sesuatu yang lebih kuat darinya. Kita ini terbatas, kekuatan kita terbatas. Coba kalau saya perhatikan, hidup kita ini makin lama makin menua, kekuatan kita makin lama makin melemah. Sementara persoalan makin lama makin banyak, Bapak Ibu. Bukan begitu? Iya. Bagaimana kita menghadapi itu semua? Apakah orang dengan kebebasan sebebas-bebasnya bisa menghadapi semua persoalan yang makin lama makin tambah begitu? Sementara tubuhnya makin lama makin melemah? Nggak bisa.
Kita butuh Tuhan. Tatkala kita makin menua, kita makin terbatas, kekuatan kita semakin melemah, kita butuh Tuhan. Dan syarat kuasa Tuhan bekerja adalah kita harus patuh firman Tuhan. Cuman itu saja. Saudara lakukan firman Tuhan, patuh firman Tuhan, maka kekuatan kita yang terbatas akan di-cover oleh kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Itu pasti. Makanya kita harus sadar kekuatan. Ingat, kita ini manusia yang terbatas. Usia kita terbatas, semuanya terbatas. Kita butuh kuasa Allah yang tidak terbatas untuk menopang hidup kita. Dan kuasa Allah itu akan terjadi kalau kita penuhi syarat firman Tuhan. Kita kekang kebebasan kita, ikuti aturan firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini. Ya, kita bersyukur memang kita diberi hak kebebasan dari Tuhan untuk melakukan apa saja. Tapi ingat, semua orang yang lakukan kebebasan sebebas-bebasnya, hari kita sadar, itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Tidak. Kita harus kekang kebebasan kita harus ikuti firman Tuhan, kita harus ikuti hukum Tuhan. Dan itu bukan membuat kita buruk, tidak. Justru itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Ingat saudara, kita harus kekang kebebasan kita karena ada 5 alasan tadi. Yang pertama, itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, tidak ada tempat di dunia ini bagi orang bebas. Lalu yang ketiga, karena kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dan diri sendiri secara sekaligus. Lalu yang keempat, agar kita gampang dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kelima, kenapa saya harus memegang kebebasan untuk ikut Tuhan? Karena akan ada pengadilan pertanggungjawaban hidup kepada Tuhan. Dan hari ini kita juga sudah dibekali, bagaimana untuk bisa memegang kebebasan? Ada 2 tadi nasihat firman Tuhan. Kita harus sadar kepemilikan. Lalu yang kedua, kita harus sadar kekuatan kita. Kita ini adalah milik Tuhan, sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Maka apa saja kata Kristus, kata Tuhan Yesus, kita harus lakukan. Kita sadar kita terbatas, kita butuh kuasa Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu ikuti firman Tuhan, maka kuasa Allah yang tidak terbatas akan mengcover hidup kita. Saya berdoa, saya berharap kita boleh menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang singkat dan sederhana pada hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jikalau selama ini kami hidup seenaknya, mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan, melakukan apa saja tanpa berpikir panjang apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak, Tuhan, ampuni kami. Kami akhirnya tahu bahwa semua dari keputusan kami, sikap kami yang sebebas-bebasnya itu kami tahu Tuhan dan kami terima sendiri dampaknya tidak baik. Ampuni kami. Hari ini kami mau sungguh-sungguh bertobat datang kepada Tuhan. Kami harus kekang kebebasan kami. Kami harus patuhi firman Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Gampang dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah untuk kedepannya ajar kami untuk sadar sesadar-sadarnya kami ini milik-Mu ya Tuhan. Ajar kami supaya kami sadar sesadarnya bahwa kami ini terbatas. Kekuatan kami terbatas. Kami butuh kuasa-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Supaya sungguh-sungguh kami perhatikan firman-Mu ya Tuhan. Dan mulai hari ini kami akan perhatikan sikap kami tidak lagi hidup seenaknya. Mulai hari ini kami akan belajar taat kekang kebebasan kami, lakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas menyampaikan, tapi kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas yang akan meneruskannya. Menyempurnakan penyampaian firman-Mu dan memberkati kami semua. Sebentar kami akan berikan persembahan. Bila Tuhan setiap persembahan yang kami berikan boleh dipakai untuk penata layanan gereja-Mu di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang memberi, Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda. Kami semua Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya kami memberi supaya kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah beberapa saat kita melakukan ibadah secara online, maka ada kabar baik mulai Minggu 7 Maret kita akan melakukan ibadah secara onsite di HFC Rungkut 2 kali jam 8 dan jam 10 dan di HFC Barat Ridge Valley 1 kali jam 10 pagi. Pastikan Anda sehat dan mengikuti protokoler kesehatan. See you, God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menerima kebenaran firman dan kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena setelah mendengar kami melakukan firman. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami jika sebentar lagi kami kembali kepada aktivitas kami dimanapun kami berada. Penyertaan Tuhan Yesus, ya dan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita, mengaminkan setiap kata-kata berkat dengan iman, dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu.
bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku,